Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi 11 kepemimpinan akan mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul Kepemimpinan dan Korupsi. Anggota dari materi 11 yaitu 1. Hilda Dea Amanda NPM 1708 10 111. Kemudian Soimah Fitra Kumala 17 08 10 122 dan Dina Ratnaning Tias 17 08 10 175. Baik, kita membahas tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Jadi definisi umum dari korupsi yaitu suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Jadi korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio yang merupakan kata kerja dari corrumpere dan mempunyai arti rusak, memutarbalikan, busuk, menggoyahkan, ataupun menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri dijelaskan tentang pengertian istilah korup, kata sifat, dan korupsi, kata benda, yaitu yang pertama, korup adalah buruk atau rusak atau busuk gitu ya. Jadi arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya atau dapat disogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, mengkorup adalah merusak, menyelewengkan atau menggelapkan barang uang milik perusahaan, negara, tempat kerjanya. Yang ketiga, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan yang keempat, mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Jadi korupsi di sini diartikan dalam konotasi negatif, yaitu diartikan seperti penyelewengan suatu tindakan. Begitu. Lalu apa penyebab korupsi? Menurut teori triangle fraud, Donald R. Cressey, ada 3 penyebabnya mengapa orang korupsi. Yang pertama, adanya tekanan atau pressure. Yang kedua, ada kesempatan, opportunity. Dan yang ketiga, rasionalisasi. Lalu menurut teori Ghosn, Jack Ballon, faktor-faktornya adalah yang pertama keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Begitu juga dengan teori dari Robert Klitgard dan teori willingness dan opportunity, di mana terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Lalu dapat disimpulkan menjadi 2, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Jadi faktor internal itu suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korup menurut faktor internal itu bisa disebabkan dari 1, sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, di mana manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Lalu ada faktor eksternal, yaitu yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perilaku korupsi. Yang
Di antaranya faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Lalu, kesemua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh, karena antara satu faktor dengan yang lainnya bisa saling tarik-menarik, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi, agar segala bentuk kerugian yang telah disebabkan dapat dituntut dan dimintakan ganti kerugiannya. Berikutnya yaitu hubungan kepemimpinan dengan korupsi. Lalu apa hubungannya? Sejumlah teori kepemimpinan itu dari berbagai literatur tidak satupun menunjukkan keterkaitan dengan masalah korupsi. Namun, jika hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan, kesejahteraan atau kesengsaraan pada masyarakat yang dipimpin, maka hampir semua teori mengarah pada hal itu, sehingga menempatkan terdapatnya tindakan korupsi dalam suatu komunitas kepemimpinan adalah bagian dari kegagalan pemimpin, karena hakikatnya korupsi dapat merugikan kepentingan orang banyak. Walaupun pelaku korupsi atau koruptor akan dapat hidup enak dari hasil korupsinya, apalagi jika pemimpinnya membiarkan atau tidak membuat jera pelaku tersebut melalui penegakan hukum dan tidak dapat membersihkan lingkungannya dari kotoran sosial itu. Maka seorang pemimpin yang telah memiliki kekuasaan, yaitu berupa kekuatan, legalitas dan kewenangan untuk mempengaruhi dan mengerahkan orang-orang yang dipimpin agar tidak membiarkan dan atau melakukan korupsi. Dan kewibawaan seseorang pemimpin menjadi faktor kelebihan, keunggulan, dan keutamaannya dalam memimpin. Namun, dengan kebiasaan dan kewibawaannya juga belum tentu orang-orang di bawah kepemimpinannya akan patuh atau bersih dari korupsi, kecuali sang pemimpin melengkapi dirinya dengan kemampuan, yaitu pertama, mampu dengan segala daya dan upaya, kesanggupan, kecakapan, serta keterampilan dalam memberantas korupsi, termasuk kecakapan dan keterampilannya adalah keberhasilan melakukan perubahan dari budaya korupsi menjadi budaya bersih diri. Demikian juga keberhasilannya dalam penegakan hukum yang adil, bukan supremasi. Lalu, apa dampak adanya perilaku korupsi? Yang pertama, pembangunan terhadap sektor-sektor publik menjadi terganggu. Dana dari pemerintah yang hampir semua digunakan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas umum, tidak semua digunakan, sebagian dana tersebut digelapkan. Yang kedua, kekerasan di masyarakat semakin kuat dan menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Dan yang ketiga, eksploitasi tambang, hutan tanpa prosedur dan proses yang benar. Banyak yang diizinkan tanpa melakukan prosedur dan persyaratan lain sebelumnya. Dan yang keempat, tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup masyarakat seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan akan menurun. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang kepemimpinan dan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.